Langkah kaki Wali Paidi terdengar pelan di jalan setapak yang menanjak. Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Muro, seolah menutup pandangan siapa saja yang berani mendaki. Angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah, sesekali disertai suara burung hantu yang melengking panjang. Malam itu, bulan hanya separuh menggantung di langit, cahayanya redup, menambah kesan angker gunung yang sudah sejak lama dikenal masyarakat sekitar. Gunung iki pancen or gampang. Gumam Paidi pelan, sambil menarik napas dalam-dalam. Meski tubuhnya sederhana dengan pakaian lusuh, wajahnya memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Sejak lama, masyarakat desa di kaki Gunung Muro sering bercerita tentang sosok ratu yang bersemayam di puncaknya. Mereka percaya bahwa ratu itu memiliki istana megah dari emas, dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang setia. Tak sedikit orang yang pernah mencoba naik dan pulang dengan wajah pucat, sebagian lain bahkan tak pernah kembali. Karena itulah, nama Gunung Muro lebih banyak disebut dengan nada takut daripada kagum. Namun Wali Paidi berbeda. Bukan karena ia merasa kuat atau sakti, melainkan karena hatinya tenang. Ia percaya, tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih berkuasa dari Sang Pencipta. Maka, setiap langkahnya bukanlah keberanian buta, melainkan ketulusan untuk mencari hikmah di balik segala misteri. Di kaki gunung, beberapa warga sempat menahan Paidi sebelum berangkat. "Lei, ojo diteruske. Gunung Muro kui wingit, sing mlebu kene jarang bali," kata seorang bapak tua dengan wajah cemas. Paidi tersenyum, lalu menepuk bahunya pelan. "Pak, or usah kuatir. Aku mung arep mampir, sopo ngerti ana sing kudu disinaoni neng kana. Gusti sing injaga kabeh, dudu aku." Ucapan itu membuat orang-orang hanya bisa diam. Mereka tahu, Wali Paidi bukan orang sembarangan. Kehidupannya sederhana, namun tutur katanya selalu menenangkan. Ada rasa percaya bahwa apapun yang ia lakukan pasti ada maksud baik di baliknya. Perjalanan pun dimulai. Jalan setapak semakin menanjak, bebatuan licin, dan akar-akar pohon menjuntai seperti tangan yang siap meraih siapa saja yang lengah. Paidi terus melangkah dengan santai, sesekali berhenti untuk menyesap kopi dari botol kecil yang selalu dibawanya. Aroma kopi itu seolah memberi kehangatan di tengah hawa dingin pegunungan. "Ah, kopi iki pancen setia nemen. Nemen ke koyo kancaku dewa," ujarnya sambil terkekeh kecil. Semakin tinggi ia mendaki, suasana semakin sepi. Suara jangkrik lenyap, hanya tersisa desau angin yang terdengar seperti bisikan. Pohon-pohon besar menjulang dengan batang hitam, seakan menjadi penjaga sunyi. Paidi melangkah tanpa rasa takut. Matanya sesekali menatap ke langit, seakan mencari tanda. Hingga akhirnya, sebuah suara samar terdengar di telinganya. "Wahai manusia, kenapa kau berani memasuki wilayahku?" Paidi berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tak ada siapapun. Suara itu terdengar lembut, namun mengandung wibawa yang kuat. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Yen pancen sing duwe panggonan iki arep nyapa? Ya aku krungu. Aku mung mampir. War duwe niat Allah." Kabut semakin pekat. Dari sela pepohonan, terlihat cahaya berkilau keemasan, berpendar seolah memanggilnya. Paidi melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menguji hatinya. Namun keteguhan dalam dirinya membuat langkah itu tak pernah berhenti. Beberapa saat kemudian, Paidi sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Lapangan itu dikelilingi pohon besar, namun di tengahnya berdiri sebuah gapura emas yang berkilau. Cahaya dari gapura itu begitu terang, membuat kabut di sekitarnya pecah. Pemandangan itu sungguh tidak masuk akal, seolah ia baru saja melangkah ke dunia lain. Dari balik gapura, muncullah sosok wanita. Tubuhnya tinggi, rambutnya hitam panjang menjuntai, matanya tajam namun penuh pesona. Wajahnya begitu cantik, melebihi kecantikan wanita biasa. Gaunnya berkilau, dihiasi permata. Setiap gerakannya memancarkan cahaya. "Selamat datang, manusia yang berani," suaranya bergema, lembut namun tegas. Paidi menunduk hormat. "Nuwun sewu, aku mung wong biasa sing munggah gunung. Or dua niat nganggu. Nanging, yen pancen panjenengan sing ngersakne aku tekan kene, yo aku manut." Wanita itu menatap Paidi lama. Ada kilatan heran di matanya. Biasanya, siapapun yang melihat sosoknya akan gemetar ketakutan.
namun pria di depannya justru terlihat tenang. "Aku Ratu Gunung Muro," ucapnya akhirnya. "Banyak manusia datang ke sini dengan tamak, ingin emas dan kekuasaan. Mereka semua binasa. Tapi kau berbeda." Paidi tersenyum tipis, lalu duduk santai di atas batu. Dari tas kainnya, ia mengeluarkan gelas kecil dan menuang kopi. Aroma kopi segera bercampur dengan udara dingin gunung. "Ratu, aku butuh emas utawa pangkat. Cukup kopi iki. Wis marakeati lega. Yen panjenengan kepengin nyoba, ayo." Ucapan itu membuat Ratu terdiam. Belum pernah ada manusia yang berani menawarkan sesuatu dengan santai di hadapannya. Biasanya, manusia akan sujud memohon atau menangis ketakutan. Tapi Wali Paidi, ia malah menawari kopi dengan senyum tenang. Angin berembus semakin kencang, dedaunan berguguran, dan kabut makin tebal. Ratu memandangnya tajam, seolah mencoba membaca isi hati Paidi. Lalu ia berkata pelan namun penuh wibawa, "Baiklah, kalau begitu, ikutlah aku. Akan kutunjukkan sesuatu yang belum pernah manusia lihat." Paidi mengangguk tanpa ragu. Dengan langkah mantap, ia mengikuti sang ratu melewati gapura emas itu. Di baliknya, terbentang pemandangan yang tak bisa dipercaya. Sebuah istana megah berkilau emas, menjulang tinggi dengan menara berlapis permata. Cahaya istana itu menyinari seluruh lembah, membuat malam terasa seperti siang. Paidi berhenti sejenak, menatap kagum. Namun di wajahnya tidak ada nafsu atau ketamakan. Hanya decak kagum yang tulus. "Masya Allah, yan iki beneran ana, pancen apik tenan. Nanging, kabeh sing ana ing donya iki mung titipan." Sang ratu menoleh, menatapnya dengan senyum samar. "Engkau memang berbeda, manusia. Kita lihat, sampai sejauh mana keteguhanmu bertahan." Langkah mereka pun berlanjut menuju istana emas itu. Di sanalah, kisah yang lebih besar akan dimulai. Wali Paidi melangkah melewati gapura emas itu dengan hati tenang. Begitu ia menjejakkan kaki di dalamnya, udara berubah hangat. Kabut yang tadi pekat lenyap begitu saja. Yang tampak di hadapannya sungguh sulit diterima nalar. Sebuah kerajaan megah berdiri di puncak Gunung Muro, bercahaya bagai surga yang jatuh ke bumi. Dinding istana menjulang tinggi, seluruhnya berlapis emas murni. Pilar-pilarnya dihiasi permata beraneka warna yang berkilau setiap kali terkena cahaya. Halaman istana luas, dipenuhi taman indah dengan bunga yang tak pernah layu. Air mancur di tengah-tengah halaman memancurkan air bening, namun anehnya air itu berwarna keemasan seperti cairan cahaya. Paidi berhenti sejenak, memandang sekeliling. Bibirnya menyungging senyum. "Hah, yen wong-wong desa ngerti, mesti pada rebutan munggah kene. Nanging nenek aku, cukup kopi we, rasana wis luwih mas tinimbang kabeh iki." Ratu Gunung Muro berjalan di sampingnya. Gaun emasnya menjuntai. Setiap langkahnya seakan membuat tanah bergetar. Rambutnya terurai panjang, wajahnya tak pernah kehilangan wibawa. Sesekali ia melirik Paidi dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. "Manusia," ucap sang ratu dengan suara bergema. Biasanya, siapapun yang datang ke sini langsung berlutut meminta harta. Mereka tak pernah bisa menahan diri melihat kilau emas. Tapi engkau hanya tersenyum dan tetap santai. Paidi menoleh sekilas, lalu menyahut santai. "Yo kui beden wong sing mung mikirkan perut, karo wong sing kepengin legan ati. Emas iki apik, ratu, nanging yen mung kanggo ngisi rasa serakah, or ono gunane." Ratu terdiam, matanya menyorot tajam, namun juga seakan kagum. Ia jarang sekali menemukan manusia yang bisa bicara dengan jujur tanpa rasa takut. Mereka terus berjalan hingga sampai di depan pintu istana. Pintu itu terbuat dari emas murni, dengan ukiran naga dan burung garuda yang saling berhadapan. Begitu pintu terbuka, sinar keemasan menyilaukan mata. Di dalamnya, aula besar terbentang. Lantainya dari kristal, dindingnya penuh ukiran, dan langit-langitnya menjulang dengan lampu-lampu kristal berkilau. Namun yang paling mencolok adalah singgasana emas di ujung aula, dihiasi permata besar berwarna merah darah. Sang ratu melangkah menuju singgasana itu, lalu menoleh pada Paidi. "Wali Paidi, duduklah di sini. Duduk di singgasana yang tidak pernah bisa ditempati manusia. Aku ingin tahu, apa yang akan terjadi padamu." Paidi terkekeh kecil, mengusap dagunya pelan.
Waduh, nenek aku diundang lungguh neng kursi emas. Pimana? Nanging, ojo kaget nenek aku cocok karo panggonan mewah koyo ngene. Ia berjalan mendekat, langkahnya tenang. Saat sampai di depan singgasana, ia berhenti sebentar, menatap kursi emas itu. Lalu, bukannya duduk dengan angkuh, ia menepuk singgasana pelan. Singgasana iki apik, ratu. Nanging atiku luwih nyamanian lungguh neng tikar lawas karo gelas kopi. Nanging ya wes, tak coba wey. Perlahan, Paidi duduk di singgasana itu, seketika, aula bergetar. Cahaya emas semakin terang, seperti ingin menguji keberanian siapapun yang berani mendudukinya. Namun Paidi tetap tenang, malah menyadarkan tubuh sambil menarik botol kecil kopinya. Aku lungguh kene, nanging tetap kopi sing dadi kancaku, ucapnya sambil menuang kopi ke gelas. Ratu menatapnya lama. Di matanya ada rasa heran bercampur kagum. Banyak manusia yang pernah mencoba duduk di singgasana itu, namun semuanya hancur ditelan cahaya. Hanya Paidi yang bisa duduk dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Engkau berbeda, ujar Ratu lirih. Bahkan singgasana ini tak mampu menelanmu. Apa rahasiamu, manusia sederhana? Paidi menatapnya, senyum tipis menghiasi wajahnya. Rahasiaku mung siji, Ratu, ati sing ora kepengin luwih saka sing dibutuhake. Sing penting urip aeso tenang, aeso guyon, aeso ngombe kopi. Kui wei wes cukup. Jawaban itu membuat Ratu menarik napas panjang. Ada sesuatu dalam hati Ratu yang bergetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. Selama berabad-abad, ia menguji manusia dengan emas dan singgasana, namun tak ada yang lolos. Kini, seorang pria sederhana dengan baju lusuh justru bisa duduk tenang tanpa rasa takut. Ratu melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, segenggam emas berkilau muncul begitu saja. Emas itu begitu murni, memantulkan cahaya hingga menyilaukan mata. Ia meletakkan emas itu di pangkuan Paidi. Ambillah, ini hadiahku untukmu. Bukankah manusia selalu mendambakan harta? Paidi memandangi emas itu sebentar. Lalu, ia justru menuangkan kopi ke atas emas itu, hingga cairan hitam pekat menutupi kilauannya. Hehehe, yen emas dicampur kopi, rasanya tetep kopi sing menang. Ratu, aku or butuh iki. Sing tak butuhake mung menungso asau ngerti yen kabeh sing berkilau or mesti dadi kabungahan. Ratu terperanjat, matanya membelalak, lalu perlahan berubah menjadi tatapan dalam. Ada rasa kagum, ada juga rasa marah yang tertahan. Ia merasa ditantang oleh kesederhanaan seorang manusia. Suasana olah hening. Hanya suara percikan kopi yang menetes dari genggaman Paidi. Angin dari luar berhembus masuk, membuat gaun Ratu berkibar pelan. Aku akan mengujimu lebih jauh, Paidi, kata Ratu dengan nada tegas. Kalau kau mampu melewati semua ujianku, mungkin aku akan percaya. Tapi jika tidak, kau akan bernasib sama seperti manusia lain, hancur dalam istana emas ini. Paidi hanya terkekeh. Ia meneguk kopinya, lalu menatap sang Ratu dengan santai. Yau monggo wei, Ratu. Urip iki pancen isin ujian. Nek pancen iki ujianmu, aku sing penting tetep legawa. Gusti sing neng dhuwur sing nemtok, dudu aku, dudu kowe. Ratu terdiam, menatapnya lekat-lekat. Entah mengapa, kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada ribuan doa manusia yang pernah ia dengar. Di balik senyum tenang Wali Paidi, Ratu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan yang belum pernah ia kenal. Rasa hormat kepada manusia yang tak gentar oleh emas maupun singgasana. Namun, di balik ketenangan itu, ujian yang lebih berat sudah menanti. Olah emas itu berkilauan, seakan setiap permata di dinding ikut menyaksikan pertarungan batin yang akan terjadi. Wali Paidi duduk santai di singgasana, gelas kopi di tangannya masih mengepul. Sementara Ratu Gunung Muro berdiri tegak di hadapannya, sorot matanya tajam, bibirnya melengkung samar. Paidi, suara Ratu menggema di seluruh olah. Kau berbeda dari manusia lain. Tapi jangan kira kau akan lolos hanya dengan senyum dan kata-kata sederhana. Aku ingin tahu, sekuat apa hatimu menghadapi godaan. Paidi mengangkat alis, lalu menyesap kopi. Hehehe, Ratu, godaan iku kaya angin. Nek hatimu kosong, mesti mlebu. Nanging nenek hatimu wis kebak syukur, or ono sing aiso nembus.
Ratu mengibaskan tangannya. Seketika, olah berubah. Dinding emas melebar, lantai kristal berguncang, dan dari udara muncullah pundi-pundi emas yang berjatuhan, memenuhi lantai sampai nyaris menutupi kaki. Emas itu berkilau menyilaukan, memantulkan cahaya bagai lautan cahaya. Ambillah semua ini, kata Ratu. Dengan emas ini, kau bisa membeli dunia. Kau bisa hidup dalam kemewahan tanpa perlu bekerja seumur hidupmu. Paidi menatap lautan emas itu sebentar. Lalu ia tertawa kecil. Waduh, nenek iki dicekel wong pasar, mesti rame rebutan. Nanging aku, sing penting kopiku isi ana. Emas segunung iki or aeso ngalahno rasa wareg sak cangkir kopi. Ia lalu menjatuhkan segenggam emas yang sempat ia pegang ke lantai, sehingga suara dentumannya menggema. Kowe ngerti, Ratu? Emas iku mung logam. Yen akeh, mung ngagiu atimu tambah kepengin. Nanging kopi, mung sak cangkir wae aeso ngajo wong rumangsa cukup. Ratu mengerutkan alis. Ia belum pernah melihat manusia meremehkan emas sebesar ini. Dengan wajah dingin, ia melangkah maju dan mengangkat tangannya sekali lagi. Kali ini, yang muncul bukan hanya emas. Dari balik pilar, muncullah barisan prajurit berwajah garang, bersenjata tombak emas. Mereka melangkah serentak, memenuhi olah, menatap Paidi dengan mata merah menyala. Kalau kau tak tertarik pada harta, bagaimana dengan kekuasaan? Ujar Ratu dengan nada menekan. Dengan duduk di singgasana ini, kau bisa memerintah mereka semua. Kau bisa menjadi raja, bahkan manusia paling berkuasa di dunia. Prajurit-prajurit itu serentak berlutut di hadapan Paidi, mengangkat tombak mereka sebagai tanda tunduk. Pemandangan itu megah sekaligus mencekam, seolah Paidi benar-benar sudah menjadi penguasa. Namun Paidi hanya menggelang pelan. Ratu, kekuasaan iku mung kayu bakar sing gampang kobong. Wong sing kepengin nguasani wong liyane, sakjane mung wong sing kalah karo hawa nepsune dhewe. Aku luwih senang dadi wong sing aeso guyon karo wong pasar tinimbang dadi raja sing dijupuk sumpah setan. Ia berdiri dari singgasana, lalu melangkah turun. Suara langkahnya tenang, kontras dengan gegap gempita pasukan yang berlutut. Ia berjalan ke tengah olah, lalu menuangkan kopi dari botolnya ke lantai emas. Cairan hitam itu mengalir pelan, menodai permukaan emas yang sempurna. Endak usah ngolet sing muluk-muluk, Ratu, wong urip iki sing penting tentrem. Opo gunane dadi raja nenek ati or aiso sarasaben wengi? Ratu mendengus, wajahnya memerah. Ia mulai kehilangan kesabaran. Kau menghina pemberianku, Paidi. Kau menolak emas, kau menolak pasukanku, kau bahkan berani mengotori lantai istanaku dengan minuman hitam itu. Apa kau pikir kopi kecilmu lebih berharga dari semua ini? Paidi menatapnya dengan senyum tenang. Hehehe. Iya, Ratu, kopi iki luwih berharga. Sebab sing menehi rasa legawa dudu emas, dudu tahta, nanging ngati sing jujur. Nek atimu jujur, rasa kopi luwih manis tinimbang madu, luwih larang tinimbang emas. Ucapan itu membuat suasana olah semakin tegang. Para prajurit menggeram, tombak mereka bergetar, seolah siap menikam kapan saja. Namun Ratu mengangkat tangannya, menahan mereka. Ia tidak ingin prajuritnya bergerak, karena matanya masih terpaku pada Paidi. Di dalam hati sang Ratu, muncul rasa yang bertentangan. Ia marah karena emas dan kekuasaan diremehkan. Namun ia juga terpesona oleh keteguhan hati Paidi, sesuatu yang belum pernah ia lihat dari manusia manapun. Ratu akhirnya melangkah turun dari singgasananya, berdiri tepat di depan Paidi. Wajahnya kini sangat dekat, matanya berkilau bagai bara api. Kalau begitu, aku akan memberimu ujian terakhir. Bukan emas, bukan tahta, tetapi aku sendiri. Seketika, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Ratu. Gaunnya berubah semakin indah, wajahnya bersinar luar biasa, auranya memancar hingga membuat seluruh olah bergetar. Ia tampak bagai dewi yang turun dari langit, kecantikannya sulit diungkap dengan kata-kata. Ia menatap Paidi dengan senyum menggoda. Katakan, Paidi, apakah kau juga bisa menolak diriku? Wanita yang paling cantik dari seluruh dunia, yang mampu membuat raja dan satria bertekuk lutut. Paidi terdiam sesaat. Ia menyesap kopinya perlahan, menatap Ratu tanpa rasa gentar. Ratu, wong ayu iku pancen ngagiwati wong goyah. Nanging ayu sejati dudu sakarai utawa gaun, nanging saka ati sing tulus.
Yen mung rupamu sing ayu, akeh wong bakal nglumpuk. Nanging yen atimu ayu, kabeh makhluk bakal nresnani. Sing aku goleki mung kuwi, dudu sing liyan. Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada ujian emas dan tahta. Ratu tercekat, matanya bergetar. Ia tak menyangka ada manusia yang mampu menolak dirinya, bukan karena takut, melainkan karena memahami makna kecantikan sejati. Olam mendadak hening. Prajurit-prajurit yang tadi garang menundukkan kepala, seolah terpengaruh kata-kata Paidi. Sementara Ratu berdiri kaku. Wajahnya berubah dari marah menjadi bingung. Kenapa? Kenapa engkau berbeda, Paidi? Bisik sang Ratu. Selama berabad-abad, semua manusia gagal. Mereka hancur oleh emas, terjebak oleh tahta, atau tergila-gila padaku. Tapi engkau tetap berdiri dengan kopi kecilmu. Apa sebenarnya kekuatanmu? Paidi menatap Ratu, lalu tersenyum lembut. Kekuatanku mung siji, Ratu, aku or dua opo-opo, dedi or hono sing aiso dijupuk saka aku. Sing ngana mung rasa syukur. Nak wis syukur, kabeh sing digawa setan dadi or ono gunane. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Ratu menghela nafas panjang, lalu menutup matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah oleh seorang manusia sederhana. Namun perasaan itu bukan sekadar kekalahan. Ada rasa hormat, ada rasa penasaran, bahkan ada secercah kagum yang tumbuh di dalam hatinya. Tapi ujian belum berakhir. Dalam diamnya, Ratu tahu bahwa hatinya sendiri sedang goyah. Dan disitulah benih konflik terbesar mulai tumbuh. Olah emas itu masih berdiri megah. Cahaya permata di langit-langit memantul, menerangi wajah Ratu Gunung Muro yang kini diliputi kegelisahan. Ia berdiri kaku di hadapan Wali Paidi, wanita yang selama berabad-abad selalu merasa berkuasa kini merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hatinya sendiri bergetar. Wali Paidi masih duduk tenang di lantai kristal, menyesap kopinya pelan. Asap tipis mengepul, aromanya menembus hawa megah istana. Kontras sekali. Seorang manusia sederhana dengan kopi hitamnya, berhadapan dengan seorang ratu agung beserta seluruh kemewahannya. Paidi, suara Ratu Parau berbeda dari sebelumnya. Apakah kau benar-benar tidak menginginkan apapun dariku? Emas? Tahta? Bahkan diriku sendiri? Apa hatimu benar-benar kosong dari segala keinginan? Paidi tersenyum kecil. Or kosong, Ratu. Atiku kebak rasa syukur. Nak wong wis kebak rasa syukur, or ono papan maneh kanggo rakus utawa serakah. Sing ono mung tentram. Jawaban itu membuat Ratu mengernyit. Ia merasa diremehkan. Sebagai penguasa gunung, ia terbiasa dilihat sebagai sosok yang ditakuti dan dipuja. Namun pria sederhana di hadapannya sama sekali tidak menaruh rasa takut, apalagi kagum berlebihan. Tidak, seru Ratu dengan suara menggema. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang manusia biasa meremehkan seluruh kekuasaanku. Ia mengibaskan tangannya. Seketika, dinding istana bergetar, permata-permata jatuh dari langit-langit, dan lantai kristal pecah memunculkan kobaran api di bawahnya. Para prajurit emas bangkit kembali. Kali ini dengan wajah lebih mengerikan, mata mereka menyala merah darah. Mereka mengepung Paidi dari segala arah. Tombak-tombak emas diarahkan kepadanya, siap menikam kapan saja. Namun Paidi tetap santai. Ia meneguk kopi terakhirnya, lalu berdiri perlahan. Wah, koyo pasar malam wei Rama. Nanging, nenek pancen iki caramu. Yo aku or bakal mundur. Ratu menatapnya dengan tatapan yang berkobar. Ada rasa ingin membuktikan bahwa tak ada manusia yang mampu menantangnya. Dengan tangan terangkat, ia menciptakan ilusi yang begitu nyata. Langit di atas istana berubah gelap, badai petir menyambar, dan dari api di lantai muncul makhluk-makhluk hitam bersayap. Paidi, katakan padaku, apa kau masih bisa bertahan tanpa ketakutan? Apa kau masih bisa menyombongkan kopimu di tengah kematian yang menanti? Prajurit dan makhluk hitam itu serentak meraung, suara mereka mengguncang seluruh istana. Namun Paidi hanya menarik napas panjang, lalu menatap Ratu dengan mata yang tenang. Ratu, nenek urip iki mung digawa kanggo wedi, wong bakal dadi budak selawase. Aku ora urip kanggo wedi, aku urip kanggo ngerti, kanggo nyukuri, kanggo ngrasake opo sing Gusti kersake. Yen kudu mati neng kene, yo mati we.
Nanging ati or bakal tak dodol mo ngamarga kowe nuduhak ketakutan. Ucapan itu mengguncang hati ratu lebih keras daripada gemuruh badai. Ia terdiam. Tangannya yang terangkat perlahan gemetar. Ia ingin menguasai, tapi kata-kata Paidi menusuk lebih dalam daripada serangan apapun. Para prajurit emas yang tadi garang mulai goyah. Tombak mereka bergetar, beberapa bahkan menundukkan kepala. Aura keteguhan Paidi merembes ke seluruh olah, menekan ilusi ketakutan yang diciptakan ratu. Kenapa? Kenapa aku tak bisa menjatuhkanmu? Bisik ratu dengan wajah murka bercampur putus asa. Paidi menatapnya lembut, seolah bukan sedang menghadapi musuh, melainkan seseorang yang tersesat. Ratu, sing ngagiu kowe kuat duduh mas. Dudu tata, dudu kecantikanmu. Kuatmu sejati anayan atimu or gumantung marang kabeh kui. Nanging seki, aku endeleng, kowe dewe sing dadi tawanan. Tawanan saka istanamu, saka emasmu, saka kecantikanmu. Kata-kata itu menusuk hati ratu, ia tertegun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telanjang di hadapan manusia. Semua topeng kebesarannya runtuh, semua keangkuhan istananya seakan tak berarti. Namun di saat yang sama, keangkuhannya sebagai ratu masih melawan. Ia tak ingin mengakui kekalahannya. Tidak, Paidi, aku tidak akan tunduk. Aku ratu, semua manusia yang datang padaku selalu hancur. Kau pun akan bernasib sama. Dengan amarahnya, ratu menciptakan cahaya emas yang meledak dari tubuhnya, menyilaukan seluruh olah. Cahaya itu menyerbu Paidi, berusaha membakar habis tubuhnya. Tapi anehnya, Paidi tetap berdiri. Tubuhnya memang diterpa cahaya itu, namun ia hanya menutup mata sebentar lalu tersenyum. Ratu, cahaya sing metu saka atimu ort bakal ngalahno wong sing atine luwih terang. Saben rasa syukur iku luwih terang tinimbang emasmu. Saben rasa legawa iku luwih adem tinimbang cahaya sing kobong iki. Cahaya emas itu perlahan melemah, meredup seperti api yang kehabisan bahan bakar. Ratu terhuyung, tubuhnya gemetar. Ia merasa seluruh kekuatannya ditelan oleh ketenangan Paidi. Olah kembali hening. Prajurit-prajurit emas lenyap, api padam, dan ilusi badai sirna. Yang tersisa hanya ratu yang terengah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Paidi, suaranya lirih, hampir seperti rintihan. Kenapa? Kenapa hatimu begitu kuat? Bahkan aku tak mampu menjebakmu. Paidi mendekat perlahan. Ia menatap ratu dengan penuh welas asih. Ratu, aku dudu mungsuhmu. Aku mengwong sing pengen nuduhak. Nanek urip iki luwih manis nanek or digandeng rakus lan kuasa. Aku or pengen ngalahke kowe. Aku pengen kowe ngerti, yen tentram iku luwih larang tinimbang kabeh sing kowe duweni. Ratu menunduk, air matanya jatuh menetes di lantai emas. Untuk pertama kalinya, seorang ratu yang angkuh itu menangis di hadapan manusia. Namun air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan awal dari perubahan. Keheningan menyelimuti aula emas itu. Sisa cahaya yang sebelumnya mengamuk kini redup, hanya meninggalkan sinar temaram yang memantul di permukaan dinding istana. Ratu Gunung Muro masih terisak, wajahnya tertunduk, rambut hitam panjangnya tergerai berantakan. Ia yang selama ini disembah, ditakuti, dan diagungkan, kini berlutut di hadapan seorang lelaki sederhana dengan secangkir kopi di tangannya. Pemandangan itu tak masuk akal, tapi justru itulah kenyataannya. Wali Paidi menghela napas pelan. Ia lalu duduk kembali di lantai kristal, mengeluarkan bungkus rokok dari saku lusuhnya. Ia menyalakan sebatang, menghisap perlahan, lalu menghembuskannya dengan tenang. Asap tipis itu melayang ke udara, membentuk pusaran samar sebelum hilang di langit-langit istana. Ratu, ujarnya pelan. Wes wayahe kowe ngerti, sing ngagiu kowe kuat dudu mas. Dudu istana, dudu prajurit. Nanging ati sing legawa, sing aisa nrimo lan nyukuri. Ratu mendongak, matanya sembab, namun sinarnya mulai berubah. Bukan lagi mata seorang penguasa angkuh, melainkan mata seorang wanita yang tersadar dari mimpi panjang. Paidi, aku sudah berabad-abad hidup dalam kemewahan ini. Semua orang yang datang padaku selalu memohon, selalu tunduk. Aku pikir, itulah cara mempertahankan kekuasaan. Tapi ternyata, itu hanya membuatku jadi tawanan bagi diriku sendiri. Ia mengusap air matanya dengan tangan berkilauan emas, lalu menatap Paidi dalam-dalam. Kau,
berbeda dari semuanya. Kau tak datang untuk meminta. Kau tak datang untuk menyembah. Kau datang dengan apa adanya. Kopi sederhana, rokok lusuh. Tapi justru itulah yang membuatku kalah. Kau sudah menaklukkan aku, Paidi. Wali Paidi tersenyum kecil. Aku ornet mikir pengin menakluk ke sopo wei, Ratu. Aku mung pengin urip tentrem, lan nuduhaken nenek tentremku luwih larang tinimbang emas sekarung. Ratu menarik napas panjang, seakan melepaskan beban berabad-abad dari dadanya. Tiba-tiba, seluruh istana bergetar, namun bukan karena marah. Permukaan dinding emas mulai retak, lalu berubah perlahan menjadi batu biasa. Singgasana berkilauan yang tadinya megah kini memudar warnanya, menyisakan kursi sederhana dari kayu. Ratu terperanjat. Apa yang terjadi dengan istanaku? Paidi menghembuskan asap rokok sekali lagi, lalu menjawab santai. Istanamu or ilang, Ratu, nanging kabi ilusi sing nyekel kowe seki sirna. Kowe seki mung waru sejatin. Yen sing kowe pikir emas, sakjane mung jebakan hatimu dewe. Kaya wong sing kemaruk, dheweke nganggep kabeh kudu diganggem, padahal kabeh iku sementara. Ratu terdiam. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa seluruh kilauan dan permata yang selama ini membuatnya sombong ternyata hanyalah bayangan dari hatinya yang terikat oleh keserakahan. Ia lalu menatap Paidi lagi. Paidi, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tak ingin kembali terjebak. Paidi menepuk bahunya pelan. Urip wei sing sederhana, Ratu. Yen kowe pengen ditakuti, kowe bakal sepi. Nanging yen kowe pengen dimengerti, kowe bakal ditemo kakek. Wong-wong ora butuh ratu sing nguasai nganggo emas. Wong-wong butuh cahaya sing menehi legawa. Ratu menunduk, kali ini dengan senyum tipis. Air matanya masih ada, tapi bukan lagi air mata putus asa, melainkan air mata lega. Terima kasih, Paidi. Kau bukan hanya menaklukkan aku, kau menyelamatkanku. Dalam hening itu, tiba-tiba cahaya lembut turun dari langit istana yang sudah berubah sederhana. Cahaya itu menyelimuti tubuh ratu, menghapus segala aura angkuh yang dulu melekat padanya. Kini ia tampak sebagai wanita biasa, masih cantik, namun lebih manusiawi. Ia melangkah ke singgasana kayu sederhana, lalu menoleh ke Paidi. Duduklah, Paidi. Kali ini bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai raja pengganti. Duduklah sebagai tamu, sahabatku. Paidi tersenyum, lalu duduk sebentar di singgasana itu. Ia mengeluarkan lagi segelas kopi yang tersisa. Menaruhnya di meja kecil di samping singgasana. Kopi iku tak turake kanggo kowe, Ratu. Nek kowe lagi bingung, ngombe we, biar atimu or sumpak. Ratu tertawa kecil, suaranya lembut, jauh berbeda dari tawa angkuh sebelumnya. Ia menerima kopi itu dengan kedua tangannya, lalu menyesap perlahan. Rasanya pahit, tapi di balik kepahitan itu, ia menemukan kedamaian. Pahit, tapi justru pahitnya yang membuatku sadar. Sama seperti hidup, Paidi mengangguk puas. Ia berdiri, merapikan pakaiannya yang sederhana. Ya wes, Ratu, tugasku rampung. Aku or usah suwe-suwe neng kene. Isi akeh wong neng njaba sing kudu tak temoni. Ratu bangkit, menatapnya penuh hormat. Pergilah, Paidi. Tapi ingatlah, kau tak hanya tamu di gunung ini. Kau adalah sahabat yang akan selalu kutunggu jika suatu saat aku kembali goyah. Dengan langkah ringan, Wali Paidi berjalan keluar dari istana. Begitu ia melangkah melewati gerbang, cahaya pagi menyambutnya. Gunung Muro tampak damai, jauh dari aura angker yang tadi terasa. Hanya suara burung dan angin sepoi-sepoi yang menemani kepergiannya. Sementara itu, di dalam istana sederhana, sang ratu duduk sambil memeluk cangkir kopi. Ia menatap keluar. Bibirnya tersenyum tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan arti kata takluk. Bukan takluk pada manusia, bukan pula pada kekuasaan, melainkan takluk pada kebenaran dan ketentraman hati. Dan nama itu, Wali Paidi, akan selalu ia kenang sebagai sosok yang mengajarinya arti kebebasan sejati.